Selamat malam. Eh, Kita ketemu lagi nih, waktu menunjukkan pukul 19 Wita ya, waktu Manado ya. Nah, sekarang kita perjalanan pulang ke rumah ya teman-teman ya. Tadi sempat makan bakso dulu ya kan, sama Arthur ya, sama teman saya. Kemudian ini kita menuju pulang. Ya, perjalanan pulang ke rumah sih kurang lebih sekitar 20-an menit. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang 20. Kalau biasanya saya kalau misalnya jalan-jalan gini cerita cuman kondisi seputar kota Manado. Saya membahas sedikit mengenai kegemaran ya. Jadi saya itu punya kegemaran itu sejarah sebetulnya. Terutama sejarah Perang Dunia, sejarah Perang Dunia Kedua. Dan spesifik lagi sejarah Perang Dunia Kedua gitu. Tetapi sangat sulit saya menemukan orang-orang yang bisa diajak sharing, tukar pikiran, ataupun sekedar bercerita mengenai Perang Dunia Kedua itu sendiri. Karena apa? Ya karena nggak semua orang suka gitu loh. Mungkin sebagian ada yang suka sejarah, tapi nggak semua orang itu suka sejarah Perang Dunia Kedua ya teman-teman ya. Jadi saya menyukai sejarah Perang Dunia Kedua sebenarnya tuh sejak udah lama banget lah, sejak saya SD kelas berapa, kecil banget lah waktu itu, kelas 2 kelas 3 ya. Dulu kalau ada yang inget, itu di TVRI zaman Behola itu tahun 90-an tuh ada acara serial ya, Combat in Color. Setelah Combat in Color sebenarnya itu serial tahun 60-an 70-an ya di Amerika sono, tetapi di Indonesia baru diputar awal 90-an ya, tahun 90-an. Jadi di situ ya, waktu itu saya menyukai perangnya sih sebenarnya. Jadi sepengetahuan saya pada saat SD itu, perang itu antara tentara sekutu melawan tentara Jerman ya kan. Saya belum mengenal Nazi itu apa, saya belum tahu tuh sejarah Nazi itu apa. Jadi karena masih SD ya, dan khas banget helm Nazi gitu. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Ya kan. Saya selalu bertanya pada kakak saya, ini sekutu itu mana aja sih gitu. Sekutu itu ternyata ada Amerika Serikat, terus Inggris, terus Prancis ya kan. Terus kok helmnya sama? Nah, helmnya kok sama kan, Jerman punya helm sendiri. Nah, Amerika itu helmnya helm Amerika, terus helm Prancis, helm Inggris yang mana? Nah, waktu itu kakak saya menjelaskan ya sama aja, namanya juga sekutu gitu kan. Waktu itu belum tahu kalau sebenarnya Inggris pun punya helm yang berbeda gitu loh, tentara Inggris itu ya kan. Nah, dari situ ya, karena masih kecil ya, kita hanya sebatas tahu bahwa itu perang gitu, nggak tahu sejarahnya seperti apa. Waktu masih SD juga saya sempat membuka sejarah ya, buku sejarah gitu, ada namanya, kalau SD itu belum spesifik, kayak cuman perang dunia, di kupas sedikit ada si kumis tebal Hitler ya, cuman sebatas itu. Jadi lebih saat itu saya menyukai helm Nazi itu, tentara Nazi itu loh. Jadi saya sering membayangkan bahwa militer Indonesia kalau punya seragam seperti itu pasti keren banget ya gitu kan. Sebatas itu waktu SD. Nah, beranjak di SMP ya kan, karena atas dasar ketertarikan saya sebelumnya atas perang antara sekutu dengan tentara Jerman itu ya kan. Di SMP itu mulailah ada sejarah ya, sejarah Perang Dunia Kedua. Kita mulai belajar penyebabnya. Di situ saya mulai belajar gitu loh. Karena saya menyukai sejarah Perang Dunia Kedua itu, saya cepat sekali belajar dibanding teman-teman ya kan. Penyebab Perang Dunia Kedua adalah Jerman melawan Polandia. Jerman menyerang Polandia. Sebabnya apa ya kan? Karena di Perang Dunia Pertama, Jerman kalah perang ya kan, merasa terhina oleh tentara Prancis saat itu, dan harus dipaksa menandatangani perjanjian Versailles, di mana Jerman dibatasi jumlah tentaranya, dibatasi apapun itu, harus menanggung biaya perang, dan itu Jerman merasa dipermalukan. Terus harga diri mereka merasa terinjak-injak. Akhirnya muncul perasaan seperti chauvinisme ya, bangga atas bangsanya sendiri, rasa ingin balas dendam ya kan. Akhirnya Hitler ya, dari partai Nazi memperkuat militernya waktu itu ya kan. Dia melanggar beberapa banyak perjanjian Versailles, dan waktu itu saya juga nggak tahu kenapa dunia mendiamkan saja ya. Waktu itu LBB ya kalau nggak salah, Liga Bangsa-Bangsa mendiamkan saja ya.
Jerman memperkuat angkatan udaranya, angkatan daratnya, angkatan lautnya, ya kan, dengan persenjataan tercanggih, hingga akhirnya dia merasa perlu untuk menyerang Polandia dengan alasan bahwa ada daerah namanya Danzig, itu penduduknya masih berbahasa Jerman yang sebelumnya dikuasai Jerman di Perang Dunia Pertama, ya kan. Disitulah meletus Perang Dunia. Saya sangat cepat sekali belajar itu, bukan belajar karena hobi ya. Saya ngerasa bahwa dimana belajar di sekolah itu adalah hobi itu ya pada saat belajar sejarah, dimana temanya adalah Perang Dunia Kedua, ya. Karena saya nggak puas dengan bahan bacaan di SMP itu yang hanya sekilas saja diulas mengenai Perang Dunia Kedua itu, akhirnya saya banyak cari itu, akhirnya literatur di perpustakaan SMP kebetulan sudah ada itu buku-buku mengenai Perang Dunia Kedua. Saya baca itu buku-buku itu, semakin PK Ojong segala macam saya tertarik semuanya. Akhirnya di situ pengetahuan saya mengenai Perang Dunia Kedua semakin luas gitu loh, dan rasa ingin tahu saya itu semakin dalam lagi gitu loh. Saya ingin mendalami Hitler itu seperti apa, saya ingin mendalami Holocaust itu seperti apa, saya ingin benar-benar ingin tahu tentang sebenarnya kondisi Jerman di saat itu seperti apa sih gitu. Kenapa rakyatnya kok ingin sekali mencoblos partai Nazi gitu kan. Saya kagum dengan jenderal-jenderalnya, saya mulai mengenal Rommel, ya kan, Göring, ya kan, Guderian, ya. Terus Heinrich Himmler saya udah mulai kenal, Heydrich, di situ saya udah mulai tahu gitu loh. Dan saya pengen tahu dengan sejarah-sejarah jenderal-jenderalnya itu. Menarik sekali, ya. Tetapi saat itu film masih sangat sulit ya, karena zaman itu saya karena di kampung, jadi akses untuk mendapatkan film-film seputar Perang Dunia Kedua itu sangat jarang gitu loh. Nah, film pertama yang saya tonton itu waktu itu di Antv. Di luar yang tadi pertama tadi yang saya ceritakan, serial apa namanya, Combat in Color tadi ya, itu di Antv diputar sekitar tahun 95 kalau nggak salah ya. Itu Sobibor judulnya, Escape from Sobibor ya. Nah itu saya tonton gitu loh. Saya seneng, oh ternyata settingannya adalah Perang Dunia Kedua gitu. Waduh, saya suka sekali ya, saya senang sekali ada film itu ya. Walaupun film itu lebih seputar ada camp konsentrasi Nazi di Sobibor, dan di mana para tahanan-tahanan yang kebanyakan dari Jews ya, orang Yahudi ya. Saya waktu itu juga bahkan belum terlalu paham loh kenapa orang Yahudi ditangkepin, dan cara-cara menangkapnya tuh kan nggak pernah ditunjukin, dan saya nggak pernah tahu gitu loh, karena belum ada film-film atau dokumen yang menunjukkan ke saya waktu itu, dan saya juga sulit sekali cari sumbernya. Jadi di situ saya antusias gitu loh, jadi seperti real saya melihat, dan ternyata di bagian akhir film itu diceritakan bahwa itu adalah kisah nyata gitu. Saya semakin tertarik dengan Perang Dunia Kedua ya, gara-gara film Sobibor tersebut. Akhirnya karena waktu itu bapak saya kan punya parabola ya, zaman dulu. Parabola itu kan kalau dulu itu TV luar negeri sampai ya, kayak TV Prancis segala macam, dan di TV Prancis tuh banyak sekali drama-drama FTV itu yang settingannya Perang Dunia Kedua, teman-teman. Ya cuman drama doang, bukan perang. Tapi saya sangat senang sekali gitu loh, senang sekali. Jadi saya mulailah saya menyaksikan film-film Perang Dunia Kedua yang ataupun bersetting Perang Dunia Kedua gitu loh. Di situ ya, dimana saat Jerman menguasai Prancis, kehidupan rakyat Prancis saat itu seperti apa. Jadi saya sangat-sangat tertarik waktu itu, sangat-sangat senang sekali ya. Beranjaklah di SMA ya. Di SMA kondisinya masih sama ya, literaturnya, tapi semakin banyak di perpustakaan yang apa sih, buku-buku yang bisa saya baca. Seneng banget rasanya ya. Saya mulai sering ke Gramet, dan saya mulai berani apa sih namanya, membaca buku di Gramet berjam-jam lah. Kalau misalnya kan, kalau zaman dulu itu Gramedia itu ada kan ya, buku yang nggak semuanya apa sih namanya masih segelan gitu, tapi udah ada yang dibuka. Nah saya berdiri itu berjam-jam hanya untuk membaca itu tentang Perang Dunia Kedua ya. Saya mulai membaca ya, nggak cuman medan Eropa aja, saya mulai membaca medan Pasifik ya kan. Tapi memang ternyata buat saya medan Eropa itu menarik banget gitu loh ya. Kisah Nazi, Atlantic Wall, dan tetek bengeknya termasuk perang Barbarossa itu menarik banget buat saya. Tetapi di SMA itu saya mulai dapat film-film seperti Saving Private Ryan, saya udah mulai nonton waktu itu, dan itu seneng banget ya. Pearl Harbor, waduh, udah ada lah ya, udah mulai nonton. Terus kemudian
saya kuliah di Jogja. Wah, makin menjadi-jadi dong di Jogja ya. Saya kuliah di Jogja. Saya sepertinya waktu di Jogja itu kayak diberikan kemudahan oleh Tuhan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Perpustakaan kampus sangat lengkap, perpustakaan UGM itu sangat lengkap banget ya. Dari buku putihnya Hitler sampai sejarah berbagai macam penulis tentang Perang Dunia ada. Dan itu nggak luput saya baca semua teman-teman ya. Dari yang tidak saya inginkan isinya sampai yang benar-benar saya inginkan isinya seperti apa ya kan. Sejarah di Rusia, di Rumania seperti apa ya kan, di Swiss, kenetralan Swiss dia juga, saya lupa dulu juga pernah baca tentang kenetralan Swiss ya, Swedia, termasuk kisah-kisah heroik selama Perang Dunia Kedua itu saya mulai mendapatkan banyak hal. Dan yang paling saya suka adalah saya waktu itu kan udah mulai ini ya, banyak internet ya, saya googling di internet film-film yang bertema Perang Dunia Kedua, saya catetin tuh di warnet tuh ya kan, seperti The Longest Day, film-film lama tuh tahun 60-an ya kan, apa sih namanya, terus Tobruk, apalagi saya lupa sampai judulnya, tapi The Longest Day, terus apa namanya, teman-teman tahu nggak Anne Frank, The Story of Anne Frank ya kan, yang saya selalu ingat itu. Terus Band of Brothers itu sampai saya beli CD-nya satu berapa, saya 200.000 saya beli CD-nya satu paket kayak gitu, ada 12 disc kalau nggak salah, 12 serial saya beli. Dan waktu saya mencatat semua film itu, saya datang ke rental di Jogja, namanya kalau nggak salah Klasik atau apa tuh, ada semua teman-teman film yang saya cari itu. Astaga, kayak seneng banget, rasanya seneng banget ya. Lo nonton film tahun 62 bertema tentang serangan Normandia ya, operasi Overlord itu. Terus dan itu filmnya durasinya 3 jam dan jelaskan secara detail, gimana lo nggak apa sih namanya, nggak seneng gitu. Ibaratnya gini loh, lo udah tahu ceritanya lewat versi buku, versi sejarah segala macem, dan lo diberikan visualnya gitu. Wah, itu asik banget teman-teman. Saya rasa luar biasa waktu itu saya nonton The Longest Day. Sampai saat ini pun saya menganggap bahwa The Longest Day itu masih masterpiece film Perang Dunia Kedua ya, karena durasinya yang lama, terus kayak real gitu loh, kayak masih kan dibuat kan belum lama setelah Perang Dunia Kedua tahun 1962. Saya rasa veteran perang pun masih ada yang main film itu mungkin ya. Jadi di situ saya senengnya teman-teman. Saya sangat-sangat seneng ya. Anne Frank, The Story of Anne Frank itu juga ya, bukunya saya baca, filmnya saya tonton ya. Luar biasa gitu, luar biasa. Saya memang sangat menyukai sejarah Perang Dunia Kedua. Ya sampai saat ini teman-teman, selain saya ngoleksi buku-bukunya dan beberapa film-filmnya yang memang sulit saya temukan di mana-mana, saya ada tuh di rumah. Tapi yang saya nggak banyak temukan sekarang itu orang yang bisa diajak sharing, bercerita gitu loh tentang Perang Dunia Kedua itu. Saya jarang banget nemuin, nyaris nggak ada. Kalau misalnya orang, ada temen yang tahu kalau saya senang sejarah itu, cuman dia mungkin hanya sekedar menghargai saya, mendengarkan saya bercerita, tapi saya tahu dia nggak ngerti gitu loh, dia nggak seneng. Jadi bukan apa ya, bukan partner bercerita yang baik untuk tentang hobi ini gitu. Kalau teman-teman ada yang hobi ini, mungkin teman-teman kalau yang hobi ini, kalau setahu saya mungkin pengetahuannya lebih luas ya, pengetahuannya lebih luas tentang Perang Dunia Kedua segala macam. Tapi seneng banget saya kalau bisa bercerita. Tapi buat saya, nggak tahu, saya sangat-sangat menyukai sejarah Perang Dunia Kedua, sangat-sangat menyukai, ya kan. Kalau suka dari sisi apanya sih gitu loh, nggak tahu. Overall tentang Perang Dunia Kedua, bahkan film cinta yang bersetting berlatar Perang Dunia Kedua itu saya seneng gitu. Betul-betul saya tuh melihatnya itu secara ini ya, secara dari helikopter ya, sejarah Perang Dunia Kedua itu. Saya saya nggak mendukung Jerman, saya bukan penggemar Prancis juga gitu. Cuman saya melihatnya dari atas tuh kayak dalang, dan sangat-sangat menarik dan bagus. Ya, ada hal sih yang benar-benar masih sekarang saya sulit menemukan filmnya, nggak tahu ada apa enggak ya, tentang ini loh. Kalau teman-teman tahu Blitzkrieg ya, saat serangan Jerman ke Prancis dan Prancis kalah dalam waktu 6 minggu, itu nggak banyak filmnya. Nggak tahu, itu seandainya banyak, menarik loh itu ya. Ada sih 1-2 yang pernah saya lihat itu. Saya pengen banget dapat film itu kalau memang ada ya, kalau teman-teman punya. Jadi tentang Blitzkrieg Jerman ke Prancis, yang menceritakan tentang ya perang itu sendiri gitu loh, perangnya seperti apa, atau apa sih namanya, strategi Prancis seperti apa ya kan. Ada 1-2 filmnya, cuman lebih ke sejarah setelah
setelah Prancis terpukul itu mereka mundur para pengungsi gitu. Cuman bukan tentang serangan pertamanya, terus pada saat tentara Prancis dan tentara Jerman bertemu untuk kali pertama mungkin di pegunungan Ardennes atau di Maginot ataupun di Belgia ya, ataupun di Belanda. Nah itu nggak seperti itu. Saya pengen banget kalau ada film yang menceritakan itu, pasti seru. Itu sih sampai sekarang saya belum menemukan ya. Seperti saya menemukan partner yang tepat untuk bisa bercerita tentang Perang Dunia Kedua ini. Sampai sekarang ya, usia saya udah 30 something dan nggak tahu itu kayak ini nih kayak hobi yang nggak bisa nggak bisa dikonfirmasi atau nggak bisa diceritakan ke semua orang, atau nggak bisa kita ya. Kalau orang hobi bola ya kan, semua orang hobi bola dong ya, orang bercerita puas gitu. Orang hobi apa gitu, kalau ini nggak, bener-bener hobi ini banyak sih mungkin di luar sana yang hobi tentang sejarah Perang Dunia Kedua, cuman ya saya nggak tahu aja, saya sulit menemukannya sampai sekarang. Aduh, sedih saya. Cuman saya itu sih harapan saya, kalau ada film ya kan yang menceritakan tentang serangan Jerman, Blitzkrieg Jerman ke Perancis ya, ke Belanda, ke Belgia, ke Perancis yang memang menceritakan perang itu sendiri gitu loh, ya kan? Itu pasti bagus banget. Nggak mungkin kayaknya Perancis yang buat, karena kan dia kalah. Jerman juga nggak mungkin juga, harusnya sih ya Hollywood lah yang buat ya. Gitu sih teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya sedikit cerita saya ya. Kita sambung lagi, yuk.